Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allah Ta'ala fi kitabul karim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukma wa alhiqni bis shalihin wa ja'alni salihin fil akhirin wa ja'alni warasatal jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Allahumma salli ala nabi wa ala alihi wa amalan. Raditu billahi rabba wa bi islam dina wa subhanahu wa ta'ala. Lahiyat maksudi wa ibadah. Bapak Ibu jemaah rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curah rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama di subuh ini kita sekalian yang berada di mana Islam diberi kesehatan dan kesempatan yang kuat sehingga dengan hati yang khusyuk dan tenang kita hadir di masjid yang kita cipta ini dengan rangka beribadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah, untuk istighfar dan berdoa kepada Allah. Sekaligus kita lanjutkan dengan tarawih ini dengan ta'rif. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan berikutnya. Bapak Ibu jemaah, mari kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya melanjutkan sejarah perjalanan Rasulullah SAW, yaitu di Madinah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah datang ke Madinah yang awalnya kota itu bernama Yasrib. Yasrib itu adalah tempat yang tercelah, tempat yang penuh dengan kerusakan, pertikaian, aib, dan hal-hal yang buruk yang lainnya. Karena itu jika sahabat menyebut Yasrib, maka Rasulullah menganjurkan untuk beristighfar dan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah. Karena ini adalah simbol dari kerusakan, dari keburukan Yasrib itu. Maka dalam tanda kutip Rasulullah tidak ingin mendengar kata-kata yang buruk Yasrib itu, karena ini adalah istilah yang tidak bagus untuk didengar. Ini juga memberi inspirasi kepada kita, maka kata-kata itu sangat membawa dampak terhadap kehidupan seseorang. Maka Rasulullah itu betul-betul meminta kepada umatnya untuk berhati-hati dengan kata-kata. Maka
yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ini kan hanya menyebut sebuah nama saja. Tetapi Rasulullah tidak ingin gitu, karena memang kata-kata itu dampaknya itu luar biasa terhadap kehidupan kita. Karena itu kita ini dalam kebiasaan sehari-hari itu harus membiasakan ucapan positif. Ucapan positif. Karena setiap kata-kata yang keluar itu adalah akan bertebaran di alam ini dan akan kembali kepada kita. Makanya mohon maaf kalau Bapak Ibu punya anak kecil yang sekali-kali menyatakan kamu ini bodoh, kamu ini nakal. Itu ungkapan-ungkapan itu nakal kan. Itu harus dihindari ucapan itu. Bodoh, ngerti, masa gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan negatif itu semua akan terjadi. Makanya kalau anak itu nakal, kamu kok kreatif ya. Tapi bagi ibu-ibu yang berat itu, anak nakal dicapiri, kamu kok pintar ya. Itu kan berat itu. Tetapi kalau yang berusaha alias semua kata-kata yang baik itu. Nah, sampai mengucapkan kata yasrim saja itu Rasulullah melarang. Kamu dari mana? Saya dari Yasrib misalnya. Itu disuruh istighfar. Kamu mengucapkan saya dari Lamongan. Oh, istighfar dari Lamongan. Misalnya. Padahal itu kan hanya mengucapkan nama sebuah kota yang lalu. Artinya itu sebuah pelajaran betapa dampak dari sebuah kata-kata. Kata-kata. Maka enggak dalam juga dianggap itu sebuah hadis. Salamatul lisan seperti lisan. Selamatnya manusia itu dikala dia bisa menjaga lisannya, kata-katanya. Karena dampaknya itu luar biasa. Nah, kemudian karena itu maka Rasulullah hijrah 12 Rabiul Awal sampai di Madinah itu adalah merubah menjadi Madinatul Munawwarah, artinya kota yang bercahaya, tamadun, peradaban. Jadi artinya kota yang betul-betul membangun sebuah peradaban. Setelah peradaban Islam itu dibangun di atas landasan tegaknya hukum dan keadilan, persatuan masyarakat, hidup dalam kedamaian dan toleransi, dipimpin oleh moral dan spiritual, berkembangnya ilmu, ekonomi, dan akhlak. Inilah peradaban yang dibangun oleh Islam, yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegaknya hukum, negara dimanapun, masyarakat dimanapun, sejak jika terjadi ketimpangan hukum, ketidakadilan, dan itu membuat kehancuran, dan itulah membuat hancurnya masyarakat sepanjang sejarah itu karena tidak tegaknya keadilan, tidak tegaknya hukum, tidak ada persatuan, perpecahan, konflik, tidak ada toleransi, dan tidak dibangunnya moral dan spiritual. Jadi, antara lain juga adalah transformasi dari masyarakat konflik menuju masyarakat yang berperadaban. Inilah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam rangka untuk membangun peradaban itu, maka Rasulullah membentuk negara Madinah.
Ya dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara, maka Rasulullah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah membangun akidah dan moral. 13 tahun di Makkah itu yang dibangun adalah akidah itu. Akidah yang dibangun, dan itu gagal dalam tanda kutip. Membangun 13 tahun itu. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu selalu berbicara tentang keimanan, tentang neraka, tentang surga, tentang kiamat dan lain sebagainya. Karena itu yang dibangun dulu. Akidah, tauhid. Hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya itu dibangun, itulah keimanan, tauhid. Bukan itulah akidah. Maka akidah itu adalah sesuatu yang mengikat. Itu namanya akidah. Karena itu akidah itu bisa bermacam-macam. Artinya yang mengikat dia itu adalah, bisa jadi yang mengikat dia adalah jabatan. Bisa jadi yang mengikat dia adalah hartanya. Bisa jadi yang mengikat dia adalah anaknya. Dan bisa jadi, dan ini yang banyak adalah yang mengikat dia adalah hawa nafsu. Makanya ilah itu, la ilaha illah, tidak ada ilah. Ilah itu Tuhan, yaitu sesuatu yang disembah, sesuatu yang dinomorsatukan, sesuatu yang diistimewakan, itu namanya ilah. Itulah Tuhan. Ilahul hawahu, dia Tuhan yang hawa nafsunya. Jadi bisa jadi Tuhan kita itu bermacam-macam. Dan di situlah kemusyrikan itu. Maaf. Bisa, misalnya di suatu masjid, tidak mungkin di sini, insya Allah. Nah, andaikan di satu masjid itu rajin pengajian, rajin. Kenapa rajin itu? Karena di situ disediakan makan yang enak. Makanya banyak yang datang. Di kampung-kampung sekitar itu pasti ramai pada saat hari pengajian itu, karena ada makanan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa Tuhan dia? Dia datang pengajian itu karena Allah atau karena makanan? Dan itulah ilah itu. Itulah Tuhan dia. Karena dia datang bukan karena Allah, bukan ilah, tetapi karena ghairullah, bukan karena Allah. Nah, maka yang dibangun betul oleh Rasul itu lillah itu. Makanya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa hidupku dan matiku, ibadahku, inna sholati wa sholatku, hidup dan matiku lillah, karena Allah. Ibnu Arabi memaknai lillah itu adalah karena Allah, untuk Allah, dan milik Allah. Jadi seluruh yang ada itu adalah lillah, semata-mata karena Allah, untuk Allah, dan milik Allah. Semua yang ada itu adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Itu lillah. Makanya kalau terjadi kehilangan misalnya, dia tidak pusing, itu milik Allah. Kehilangan, kematian, itu milik Allah, bukan milik saya.
yang paling berat, bagaimana kalau kehilangan suami? Bisakah kita bukan lillah? Kematian orang yang kita cintai, kita nyatakan lillah, milik Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah yang dibangun oleh Rasulullah. Membangun akidah, membangun la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesuatu yang disembah, tidak ada sesuatu yang dinomorsatukan, tidak ada sesuatu yang diistimewakan, tidak ada sesuatu yang dilebihkan. Illallah. Nah, itu tauhidnya, akidah. Kemudian moral dan akhlak, membangun kejujuran, amanah, keadilan, kasih sayang, menghilangkan praktek jahiliyah atau ta'assub, fanatisme, suku, dibangun kejujuran, amanah, keadilan, kasih sayang. Adanya rasa permusuhan dan kan tidak ada kasih sayang. Hilangnya kasih sayang. Maka Rasul meletakkan membangun masyarakat itu adalah kasih sayang. Sampai Rasul menyatakan la yu'minu hatta yu'minu mati berimaksi. Belum beriman seseorang itu sebelum dia mencintai saudaranya orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Coba betapa aku nggak bisa. Belum beriman seseorang sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau orang lain, kalau diri kita ingin dihormati, maka orang lain juga ingin dihormati. Kalau diri kita ingin disayangi, orang lain juga ingin disayangi. Kalau diri kita tidak ingin dihina, maka kita juga tidak ingin menghina orang lain. Maka sebejat-bejatnya maling itu, dia tidak ingin anaknya menjadi maling. Sebejat-bejatnya pembohong itu, dia tidak ingin dibohongi. Sebejatnya penipu, dia tidak ingin ditipu. Coba ada kan? Saya ini penipu, tipulah saya. Enggak ada. Tipu saya enggak apa-apa. Saya penipu. Pembohong, bohongin saya. Enggak ada orang yang mau. Saya ini maling, malinglah kepunyaan saya. Lalu menghidupkan wajib beriman. Belum beriman seseorang itu sebelum dia mencintai saudara seperti mencintai dirinya sendiri. Kasih sayang, praktek jahiliyah, ta'assub, fanatisme. Bapak sekalian, manusia itu adalah zulm. Manusia binatang yang berakal. Itu karena itu manusia itu pasti berkelompok. Tidak bisa manusia hidup tanpa kelompok, itu pasti. Tetapi Islam mengajarkan berkelompok, bergolongan itu adalah sarana untuk amal soleh, bukan sarana untuk menciptakan dan mencari musuh. Tapi mata biasa biakin alisabi kata Rasul.
Siapa yang mati karena fanatisme golongan, fanatisme paham, Malaysia ini tidak termasuk golongan. Maka tidak boleh taksub jahiliyah. Kalau taksub jahiliyah itu salah benar, ini kelompokku, ini sukuku, saya akan balas. Itu taksub jahiliyah. Dan itu yang dilarang. Kalau kelompok kita, golongan kita salah, kita katakan salah. Tidak boleh. Salah misalnya, tetapi mencari kebenaran sebagai fanatisme kelompok dan golongan. Itulah taksub jahiliyah. Itu yang dilarang oleh Rasulullah. Salah, salah. Harusnya ulil haq walau kana, katakan yang benar walaupun itu pahit. Nah ini karena memang pada saat itu fanatisme golongan, fanatisme suku itu adalah segala-galanya, di atas segala-galanya, dan itu yang dihilangkan oleh Rasulullah. Maka apabila fanatisme itu hilang, maka akan terjadi kerukunan, harmonis di dalam kehidupan. Nah, ini dasar yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Nah, dasar yang kedua adalah pembangunan masjid. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasul setelah tiba di Madinah, yaitu di Kuba, membangun masjid. Maka masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu adalah Masjid Kuba. Nah, masjid itu idealnya atau masjid yang terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin itu adalah tempat musyawarah, memutuskan seluruh persoalan itu di masjid, pusat pemerintahan, memilih dan membaiat khalifah, arena latihan bela negara dan pengobatan, bahkan menjadi tempat tahanan. Ya, karena memang pada masa itu belum ada kantor pemerintahan, belum ada kantor DPR, belum ada kantor pengadilan, dan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin itu juga tidak punya istana. Jadi nggak ada istana Rasul, istana Abu Bakar, istana Umar, Utsman, Ali. Ada. Artinya bahwa masjid itu harus berfungsi secara maksimal. Malah ada Habib ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat di YouTube-nya itu, beliau menyatakan masjid itu tidak boleh menjadi tempat penyembelihan kurban karena air masjid itu untuk wudhu, jadi tidak boleh. Lalu dijawab oleh Syekh, ya jangan kurban di masjid, tapi kurban ada di rumah Habib. Dibatasi masjid itu tempat segala-gala. Hanya yang dilarang oleh Rasul itu adalah dagang di dalam masjid. Sehingga dalam kompleks ini, di situ ada toko kain, di situ ada toko jajan, di situ apalagi aksesoris di dalam masjid ini. Itu yang dilarang. Atau apa istilahnya ini, perdagangan itu jual beli gitu, apa transaksi, misalnya aku ada barang di rumah gitu segini harga ini kamu beli nggak? Mau nih bayar. Nah itu yang dimulai dalam transaksi
jual beli di dalam masjid. Punya barang ini ya, diumumkan dan saya sebagai penceramah. Saya punya barang ini, baju dan lain sebagainya. Akan berbeda misalnya kalau ada kitab. Ya, jadi saya punya kitab atau punya buku karangan ini bisa dibeli, itu namanya pengumuman, itu juga beli, ya, informasi. Ya, tapi kalau transaksinya harus di luar masjid, nanti pembayarannya di luar saja. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian bahwa masjid menjadi pusat pemerintahan. Jadi kalau ada yang sakit dari perang, ya itu diobatinya di masjid. Kalau ada tamu dari luar kota, nginapnya ya di masjid. Ya disediakan tempat tamu. Makanya Bapak sekalian, pondok, hotel itu sebenarnya adalah tradisi di dalam Islam. Hotel itu losmen. Jadi dulu orang-orang kaya itu salah satu zakatnya itu mereka membangun hotel, membangun penginapan. Jadi ada musafir yang datang itu nginap gratis di tempat itu. Jadi dia mengeluarkan biaya untuk ditempati oleh musafir. Jadi musafir yang berjalan mereka menyiapkan. Itulah asal mula hotel itu. Lalu kemudian masuklah Yahudi Barat yang dimanfaatkan menjadi lahan ekonomi karena memang itu sangat luar biasa. Jadilah hotel-hotel itu. Dan orang Islam itu zakatnya adalah salah satu itu bangunan hotel, penginapan untuk para musafir. Mohon maaf, Bapak Ibu jika ke Turki itu berjalan dari Jalaluddin Rumi menuju ke Kapadokia, itu sepanjang jalan itu masih dipelihara oleh orang Turki tempat-tempat karavan, tempat-tempat penginapan para musafir masih terjaga, dijaga, dipelihara. Ini dulu. Jadi tamu-tamu yang datang dari berbagai daerah itu mereka ingin datang ke sini, minat di sini gratis. Itu masih dipelihara. Itu warisan sejarah gitu. Nah, jadi masjid itu adalah betul-betul multi fungsi. Bahkan menjabat pemilihan khalifah dan sekaligus baiat khalifah itu adalah di masjid. Maka begitu Abu Bakar As-Siddiq itu diputuskan di Saqifah Bani Sa'idah oleh orang-orang, oleh Umar Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Abdullah, itu adalah dan orang-orang Ansor yang ada di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka sudah sepakat membaiat Abu Bakar. Di situ belum sah sebelum dibawa ke masjid. Diumumkan setelah Rasulullah sudah wafat, maka kita akan mengangkat khalifah yang mengganti Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu di masjid. Dibaiatlah, kami sepakat, kami setuju. Jadi di masjid. Nah, sementara asrama di masjid itu ya digunakan dari semacam guest house ya, tempat penampungan ahli sufa. Sekelompok kaum fakir miskin tidak memiliki tempat tinggal. Jadi orang-orang Madinah Muslim termasuk Abu Dhar Al-Ghifari, Abu Hurairah itu orang-orang miskin. Ya mereka nggak punya tempat. Nah takut, makanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu sekalian kembali lagi ke Makkah dan Madinah, yang sudah dan yang belum sudah segera dipakai. Usahakan masuk di Raudhah. Jadi masuk dari Raudhah itu
pasti melibati sufa. Itu tempat itu nanti ditinggikan di belakang makamnya Rasul itu, agak-agak tinggi sedikit. Disitulah para ahli sufa itu mereka hidup di situ, makan minum di situ, belajar bersama Rasul di situ karena mereka tak punya rumah. Pasti melewati itu kalau dia rontok. Makanya Abu Hurairah itu, bapak sekalian, mungkin ahli hadis itu biasanya yang meragukan hadis dari Abu Hurairah itu karena Abu Hurairah itu masuk Islam itu setelah 7 tahun Nabi hijrah. Artinya apa? Dia hanya 3 tahun hidup bersama Rasul. Tetapi menulis hadis Nabi Hurairah sekitar 5.000 hadis. Yang terbanyak. Maka diragukan hadis dari Abu Hurairah dan itu sebagian yang tidak melihat konteks sejarah. Bagaimana sementara Aisyah yang hidup sekian lama, Abu Bakar hanya sekian hadis, tapi Abu Hurairah sekian ribu. Loh mengapa? Karena Abu Hurairah itu hidup bersama Rasul hampir 24 jam. Kemana-mana Rasulullah di situ ada Abu Hurairah. Makanya wajar. Dan sekaligus Rasulullah Abu Hurairah adalah seorang peneliti. Jadi betul-betul memperhatikan setiap langkah, setiap ucapan Rasul itu dihafal oleh Abu Hurairah. Walaupun bisa juga ada misalnya si A yang paling menolak hadis dari Abu Hurairah itu, terutama misalnya tentang meninggalnya Abu Thalib dalam keadaan kafir. Dan itu kan hadis dari Abu Hurairah yang menceritakan Abu Thalib itu meninggal didampingi, itu pernah saya sampaikan, oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang kelompok Abu itu. Kemudian kan Rasulullah datang menyampaikan berimanlah Rasulullah. Wahai pamanku, aku yang akan menolongmu nanti. Tapi Abu Thalib kan karena dipengaruhi oleh Abu Jahal, Abu Sufyan dan sebagainya, dia tetap bertahan dalam kekafirannya. Makanya dia meninggal dalam keadaan musyrik. Nah, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, sementara itu peristiwa di Makkah sebelum Nabi hijrah. Dan Abu Hurairah masuk Islamnya setelah 7 tahun Nabi hijrah. Berarti ada jarak itu. Maka oleh si Syiah menuduh Abu Hurairah itu memang dipengaruhi oleh Abu Sufyan untuk menjadikan Abu Thalib begitu. Karena antara peristiwa itu dengan peristiwa satu dengan peristiwa lain tidak sinkron. Gitu. Lah, itu Syiah. Lah Sunni, kenapa? Abu Hurairah memang tidak melihat, tidak menyaksikan peristiwa itu. Tapi pasti ada sahabat yang bercerita kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menceritakan peristiwa itu. Nah, Syiah menggunakan hadis, kata hadis itu namanya tadlis. Karena tidak menyaksikan sendiri. Seharusnya Abu Hurairah itu juga menceritakan, saya mendengar dari si ini misalnya. Tetapi dalam Sunni, kalau sahabat itu yang ngomong, yang bicara pasti jujur. Kulluhum. Itu prinsip Ahlussunnah. Bahwa kalau sahabat yang ngomong, kalau Abu Hurairah yang ngomong, tidak mungkin bohong. Nah, itu. Sama dengan hadis Ibnu Abbas tentang antum a'lamu bi umuri dunyakum.
kalian tuh lebih tahu tentang urusan dunia. Peristiwa itu kan Rasulullah hijrah, kemudian melihat para petani kurma mengawinkan, karena kurma itu biar bisa berbuah terus dikawinkan. Nah, Rasulullah menyatakan nggak usah dikawinkan. Nah, sahabat itu mengikuti saran itu. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah sekian tahun kurma itu tidak berbuah, lampau ternyata tidak berbuah, ya Rasul. Maka disitulah Rasul itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Lah hadis itu dia dari Ibnu Abbas. Lah Ibnu Abbas itu di kala Rasul hijrah itu masih anak-anak. Dia berada di Madinah. Maka bagaimana mungkin Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas itu bercerita tentang itu. Nah karena itu maka Syiah tidak mengakui juga hadis itu karena dibayangkan oleh orang yang tidak menyaksikan. Sunni itu enggak. Tentu saja Ibnu Abbas itu mendengar cerita tentang itu, maka dia meriwayatkan hadis itu. Nah ini perbedaan metodologi namanya itu. Nanti sekalian masjid itu betul-betul multifungsi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Itu dibangun oleh Rasul. Nah, tapi dasar yang ketiga, ukhuwah Islamiyah, mempersaudarakan golongan muhajirin dan ansor, menciptakan persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan darah, menghapus sekat suku, asal daerah, status sosial, menciptakan integrasi sosial yang kokoh, terciptanya hubungan sosial, jadi mempersatukan. Jadi dan luar biasa persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah. Ini contoh aja, kira-kira bisa nggak misalnya? Rasulullah itu mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Jadi Ali bersahabat dengan ini. Jadi semua itu karena orang-orang muhajirin, orang Makkah itu datang ke Madinah itu tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta, tidak apalagi membawa istri, anak, dan hanya badan saja. Mereka tinggalkan semua demi mengikuti Rasulullah di Madinah. Nah, Abdurrahman Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, aku adalah orang yang paling banyak harta di kalangan Ansor. Aku akan memberikan kepadamu setengah dari hartaku. Aku mempunyai 2 orang istri. Pilihlah yang engkau sukai. Aku akan menceraikannya setelah selesai masa iddahnya. Maka nikahilah dia. Kira-kira ada enggak itu? Coba. Aku punya 2 istri. Pilih. Kalau memang kamu suka, saya ceraikan dulu. Selesai masa iddahnya, silakan kamu kawin. Coba, itu fatwa itu. Yang tidak ambil pelajaran betapa dalamnya rasa persaudaraan. Kalau kita walaupun nanti ya ini ya dilirik aja udah marah di kampung kan. Ini dikasihkan. Jadi ibu-ibu kadang gak cinta. Kalau cinta ya gak mungkin dilepasin. Separuh harta. Makanya Bapak sekalian, kalau sedekah itu selain di Makkah ya harus, karena Makkah itu kan bahasanya kan 100.001 dibanding
100.000 kalau di Makkah. Kalau di Madinah itu kan 1.000 bisa kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibalas dengan 1.000 pahala. Di Masjidil Haram 100.000. Tapi kalau sedekah itu sedekah di Madinah kepada orang Madinah. Karena orang Madinah itu orang yang lemah. Mungkin pernah saya sampaikan, jika orang Madinah itu tidak haji, maka ongkos hajinya itu telah menjadi sabilillah. Mereka bagikan karena orang-orang yang lemah. Maka mungkin karena lemah itu orang-orang Madinah itu makmur hidupnya. Makmur orang Madinah. Karena juga orang yang sabar itu lemah. Makanya sebenarnya Bapak sekalian, kunci kali ini hidup tenang, hidup barokah itu memberi sebenarnya. Hanya itu saja. Memberi. Sedekah, infak. Memberi. Kalau ingin hidup itu tenang, rezeki itu mengalir terus banyak memberi. Makanya terima kasih. Terima kasih, jangan terima-terima. Terima-terima itulah yang membuat hidup itu sempit. Rezeki itu syarat. Karena terima-terima, tidak pernah terima kasih. Makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra, yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan senang, memberi. Dan itu yang diperhatikan oleh orang Madinah. Memberi. Bukan buku gajian dulu. Ada tamu, ada orang minta, belum keluar daripada itu ada. Nah, orang Madinah, tapi Abdurrahman bin Auf di mana? Oh jangan. Kalau bahasa sekarang nggak bagus lah, mantan istri kamu. Ya, demikian juga hartanya. Oh jangan, cuma tunjukkan kepada saya di mana pasar. Di mana pasar? Lalu apa? Nah, maka saya akan berdagang dan termasuk orang yang kaya selain Utsman bin Affan itu adalah Abdurrahman bin Auf, miliarder Muslim, generasi pertama itu adalah. Nah, sedikit terakhir. Kenapa juga Abdurrahman bin Auf itu begitu kaya ya? Karena dia lagi-lagi lemah. Contoh lemah itu begini. Pada satu musim di Madinah, kurma itu rusak. Rusak semua. Sehingga kalau kurma itu rusak, ya sudah dijual. Sama dengan petani tidak bisa memanen lagi. Mau dimakan apa? Lalu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman? Sudahlah, saya borong semua kurma-kurma yang rusak ini. Sudah, tak apa-apa. Saya borong semua. Diborong semua oleh Abdurrahman. Semata. Dan dengan harga yang normal. Harga normal. Saya beli ini semua. Ditampung oleh Abdurrahman. Sudahlah, disimpan di gudang. Loh, nggak berapa lama datanglah pedagang dari Yaman. Apa? Cari kurma busuk untuk makan onta. Coba. Dia ingin hanya sekedar menolong orang-orang Madinah tadi yang kurmanya rusak, malah diberi 2 kali lipat oleh pedagang. Kenapa? Karena niat memberi itu. Memberi. Tapi itu memang berat. Karena setan itu jangan, masih ada kebutuhan ini, masih ada kebutuhan ini, itulah yang membuat.
Padahal itu dibalas terus. Ada pertanyaan? Monggo. Get off langsung. Get off bertanya. Halo. Ada yang tanya atau ibu? Ada nggak? Halo. Mohon maaf, dua menitnya lagi mungkin bisa dengan kontak di belakang. Monggo yang ingin bertanya. Ada ya? Satu, dua. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz Ridwan. Terima kasih, bukan terima. Kita tutup majelis ilmu sirah Nabawi pagi ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.